Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1922 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop Yehu menjadi Raja Israel. Demikian firman Tuhan. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajaklah dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat." Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, "Ada pesan kubawa untukmu, ya panglima." Yehu bertanya, "Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya, "Untukmu, ya panglima." Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu, serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Yisrael, dengan tidak ada orang yang menguburkannya." Kemudian nabi itu membuka pintu, lalu lari. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Yoram menjadi raja atas Israel. Karena melihat perbuatan, kelakuan dari Yoram yang adalah anak dari Ahab, yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan kemudian memilih Yehu menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa misi Tuhan memilih Yehu? Yang pertama, untuk menjadi raja atas umat Tuhan, bangsa Israel. Amin. Ini tentunya harapan Tuhan buat Yehu supaya di dalam pemerintahannya orang-orang Israel hidup takut akan Tuhan. Amin. Karena kalau kita pelajari saudara, dari perjalanan bangsa Israel
semua kesalahan umat Tuhan itu ditanggungkan kepada rajanya. Makanya raja harus hidup benar supaya masyarakatnya itu juga hidup dalam kebenaran. Nah, kalau rajanya sudah tidak benar, pasti itu akan berdampak kepada masyarakat yang akan juga menanggung akibatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat peran penting seorang pemimpin dalam konteks perjanjian lama itu sangat-sangat penting, saudara. Makanya harus dicari pemimpin yang keras dan tegas, karena yang dia pimpin ini adalah masyarakat atau khalayak umum. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Yehu pada saat itu, dia adalah seorang panglima perang. Tapi dia tidak sendirian. Ketika mereka baru habis perang, mereka sedang menanti, menunggu, lagi istirahat. Ada panglima-panglima perang yang lain. Lalu datang nabi muda, utusan dari Elisa, mencari Yehu untuk diurapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Cara-cara di dalam perjanjian lama untuk menjadi raja itu harus diurapi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, yang diurapi oleh nabi muda itu bukan semua panglima, tapi hanya satu orang. Hanya Yehu. Yehu yang terpilih menjadi pemimpin, menjadi raja atas Israel. Nah, saudara perhatikan. Kalau dalam konteks perjanjian lama, menjadi seorang orang pilihan itu hanya 1-2 orang, saudara. Hanya 1-2 orang dalam satu generasi. Raja 1 orang dan juga nabi. Nah, kalau dalam konteks kita sekarang, gereja Tuhan, kita semua diurapi. Amin. Kita semua diurapi Tuhan. Kita semua dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Untuk menjadi apa, saudara? Menjadi imamat rajani. Saudara dan saya adalah imam-imam, raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara dan saya dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Makanya di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 di sana dikatakan bukan kita yang memilih, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Amin. Tuhan yang pilih saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dunia memilih kita, mereka akan melihat track record kita, prestasi kita. Tapi lihat, Tuhan memilih kita bukan karena kita punya skill, tetapi karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara. Kalau saudara menjadi orang percaya, saudara dipilih Tuhan. Amin. Menjadi anak-anak raja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yehu terpilih untuk apa? Menjadi raja atas umat Tuhan bangsa Israel. Dengan harapan Yehu dapat memimpin bukan hanya dalam kepemimpinan dia memimpin bangsa Israel, tapi dapat memimpin kerohanian bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini misi Tuhan kepada Yehu, menjadi raja atas umat yang tegar tengkuk, atas umat yang kepala batu, keras kepala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melayani orang-orang yang keras kepala, itulah misi Tuhan kepada saudara. Supaya melalui pelayanan saudara, orang-orang yang keras kepala itu dilembutkan hatinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, misi Tuhan memilih Yehu untuk membersihkan bangsa Israel dari keluarga Ahab dan Isabel. Saudara lihat di ayat 7 di sana dikatakan begini. Di ayat 7 firman Tuhan berkata, "Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih Yehu untuk membersihkan bangsa Israel dari garis keturunan Ahab dan Isabel. Saudara, kalau kita melihat
bagaimana Ahab mati itu kan mengerikan. Apalagi Isabel. Saudara dapat melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11. Bagaimana daging mereka dimakan oleh anjing, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan raja sebelum Yehu, Yoram, Ahazia, itu kan garis keturunan Ahab. Saudara, garis keturunan Ahab yang memerintah itu pastinya mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yehu dipilih menjadi raja Israel untuk membersihkan bangsa Israel dari keturunan yang jahat itu, dari keturunan Ahab dan Isabel. Mau mereka orang besar, orang kecil, mereka orang-orang pejabat atau orang-orang yang rendahan sekalipun, mereka yang keturunan Ahab, keturunan Isabel, mereka akan disingkirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih Yehu untuk melakukan misi yang besar ini. Saudara, kalau saudara memperhatikan bagaimana di dalam 2 Raja-Raja pasal 10 di sana menceritakan bagaimana Yehu dengan gagah beraninya dia membunuh semua keturunan yang masih sanak famili daripada Ahab, yang masih bersangkut paut dengan Isabel, semua dibunuh habis oleh Yehu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kita sebagai pemimpin, kita harus membersihkan semua dari hal-hal yang tidak benar. Kita membersihkan hati kita, membersihkan orang-orang, jangan sampai ada di circle kita orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak benar, saudara. Akhirnya itu akan mengkamiri, saudara, merusak semua adonan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai seorang pemimpin, kita harus memastikan orang-orang yang ada di sekitar kita orang-orang yang bersih. Orang yang bersih hatinya, bersih dalam track record mereka. Jangan sampai mereka orang-orang koruptor, saudara. Akhirnya kita masukkan mereka di circle kita, akhirnya mereka yang menghancurkan apa yang menjadi pekerjaan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yehu membersihkan semua garis keturunan Ahab dan Isabel, garis keturunan orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Pastikan orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang bersih hatinya, sudah beres dengan dosa. Tidak ada kejahatan yang dilakukan masa lalu yang belum dia bereskan. Pastikan sudah bersih. Amin. Haleluya. Jadi misi Tuhan memilih Yehu untuk membersihkan bangsa Israel dari keturunan orang-orang jahat, dari keturunan keluarga Ahab. Kalau kita melihat konteks pada saat itu, yang memerintah bangsa Israel itu adalah anak cucu dari Ahab. Termasuk Raja Yoram itu anak dari Ahab. Makanya Yoram itu harus dibunuh, saudara, supaya di Israel benar-benar bersih. Yang ketiga, misi Tuhan kepada Yehu untuk membersihkan Israel dari penyembahan berhala dan nabi-nabi palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 18 sampai ayat 28, bagaimana Yehu dengan akalnya dia menyuruh semua nabi-nabi palsu itu berkumpul. Dia bilang dia akan mengadakan satu penyembahan yang besar, bahkan melebihi dari Ahab katanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nabi-nabi palsu itu percaya. Mereka datang kepada jamuan Ahab. Semua pengikut-pengikut harus datang. Kalau nggak datang, mereka akan dibunuh. Makanya semua ketakutan, semua datang. Dikira Yehu ada di pihak mereka. Nah, ketika semua nabi-nabi Baal itu datang, semua pengikut-pengikut mereka juga datang, apa yang dilakukan Yehu? Yehu menyuruh prajuritnya untuk membunuh mereka semua. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan,
Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa misi Tuhan kepada Yehu untuk membersihkan Israel dari penyembahan berhala, dari pengajaran-pengajaran palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau juga kita itu bersih dari penyembahan-penyembahan berhala. Tuhan mau saudara hanya mengikuti ajaran nabi-nabi. Jangan ikuti nabi-nabi palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ikut saja gembala saudara, ajaran gembala saudara selama itu mengajarkan murni firman Tuhan, ikuti itu. Jangan saudara buka YouTube, saudara ikuti orang yang saudara nggak kenal, lalu saudara memberontak, melawan gembala saudara dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, selama kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala saudara, ikuti itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sebagai seorang hamba Tuhan, tidak ada yang mau mengajarkan jemaatnya itu ajaran-ajaran yang menyesatkan. Saudara, selama yang disampaikan, diajarkan itu firman Tuhan, ikuti itu. Kalau ada orang yang datang mengajarkan yang bukan firman Tuhan, itu nabi palsu, jangan diikuti. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yehu membersihkan semua orang-orang Israel yang mengikuti ajaran-ajaran nabi-nabi palsu, yang masih menyembah berhala. Mereka pada saat itu juga mati dibunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yehu kita belajar. Sebagai orang yang dipilih Tuhan, kita harus taat pada perintah Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus tuntaskan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita. Banyak orang taat dia di awal, tetapi di akhir dalam kehidupannya dia mulai berubah setia. Kalau saudara memperhatikan, Yehu juga seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadinya dia begitu strength, saudara, begitu tegas, begitu keras, tapi di endingnya dia kompromi. Tapi nanti sebentar kita akan bahas. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yehu kita belajar, kita harus tuntaskan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan yang ketiga, kita tidak boleh kompromi. Amin. Yehu, kalau saudara lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 29 sampai 31. Saudara lihat di sana, Tuhan mengakui apa yang Yehu lakukan kepada keluarga besar Ahab dan Isabel. Tapi sayang, Yehu kompromi dengan dosa-dosa Yerobeam. Apa itu dosa-dosa Yerobeam? Yerobeam itu membuat anak-anak lembu emas yang di Betel dan menyembah anak lembu emas itu. Nah, saudara, Yehu melakukan hal yang sama seperti Yerobeam. Dia menyembah anak lembu emas itu. Saudara, padahal kita melihat dia begitu ganas, saudara, ketika dia membunuh semua keturunan Ahab dan juga nabi-nabi palsu, penyembah-penyembah berhala. Dia bunuh habis. Tetapi saudara lihat, Yehu kompromi. Padahal sebagai orang yang dipilih Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, kita tidak boleh kompromi. Tetapi Yehu kompromi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yehu keras, dia tegas, dia berani. Tapi sayang, kesalahan Yehu, dia kompromi dengan dosa. Karena dosa Yehu itu, firman Tuhan di ayat 32, Tuhan menggunting daerah Israel. Sehingga apa? Israel semakin kecil daerah kekuasaannya. Karena apa? Karena Yehu kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara kompromi dengan dosa, Tuhan akan menggunting. Artinya apa? Tuhan akan mengkerdilkan, mengecilkan saudara. Kuasanya akan semakin hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kita tidak boleh kompromi. Amin. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar misi Tuhan kepada Yehu. Itu juga yang menjadi misi saudara dan saya. Tuhan memilih saudara untuk menjadi pemimpin umat Tuhan. Amin. Yang kedua, untuk membersihkan dari orang-orang yang jahat, yang melakukan apa yang
menyakiti hati Tuhan. Kita harus bersihkan orang-orang itu. Dan yang ketiga, untuk membersihkan umat Tuhan dari penyembahan berhala dan mereka yang mengikuti ajaran-ajaran nabi-nabi palsu. Kita harus bersihkan mereka dengan pengajaran yang benar. Jangan sampai saudara tiru Yehu ini. Bagaimana Yehu membunuh, saudara. Kalau dalam konteks sekarang ya kita harus melawan juga dengan ajaran yang benar, supaya jemaat tahu mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar. Dari pribadi Yehu kita harus belajar. Sebagai orang yang dipilih Tuhan, kita harus taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, kita harus tuntaskan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan seperti Yehu. Tadinya tegas dia, tadinya dia keras, saudara. Tadinya dia hebat, tapi di endingnya dia mulai lembek, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita harus tegas, kita harus keras, kita harus berani. Pertahankan itu. Jangan kompromi dengan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan melawat menjamah semua pendengar. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, khusus untuk keponakan kami Yohanes Septian Chandra Yakob. Tuhan memberkati, memakai dia dalam rumah tangga, dalam tugas pekerjaan dinasnya, diberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.